Ketika pejabat tinggi militer Cina mengatakan kekuatan perang Amerika menurun tajam, maka Amerika meradang hebat. COVID telah melumpuhkan kekuatan US Navy sehingga tinggal 30%. Demikian pengamat intelijen pertahanan India, Dr. Darga Gupta, membenarkan komentar petinggi militer Cina tersebut. Secara fakta, 4 kapal induk Amerika dari US Navy saat ini lempar jangkar, tidak bisa melaut di Pasifik. Mereka adalah USS Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson, USS Nimitz, karena pasukannya banyak yang terpapar COVID. Apa yang Cina lakukan? Cina melakukan deployment besar-besaran ke Laut Cina Selatan pasukannya, dan Amerika mengirim hanya kapal guide missile cruise USS Bunker Hill dan USS Amerika yang beberapa kali hanya bisa menerbangkan F-35B, kapal silumannya, untuk menakut-nakuti. Namun nggak takut tuh angkatan laut Cina, sehingga terpaksa Amerika minta bantuan Jepang, Japan Self-Defense Force, JSDF, yang melakukan patroli militer laut. Hanya itu saja yang bisa dilakukan, patroli dan bertahan. Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari berita ini? Berita ini masih hangat loh. Adakah yang melihat ini sebagai peluang? Atau wondering what happened, nggak tahu ada apa? Ya jangan begitulah. Mengelola negara jangan kayak mengelola kecamatan. Nggak ngerti provinsi sebelah lagi asah kapak perang. Kita masih dolanan di lapangan nonton tanding panjat pinang. Kayak memang kecil ya kepeduliannya akan berita seperti begini. Atau lebih parah lagi, nggak tahu ada berita seperti begini. Harusnya siapapun kalian, pejabat, pemimpin partai, negarawan, ada baiknya memberikan arahan yang jelas, nyata, dan bukan hanya menghimbau atau memberikan jawaban normatif. Yang apapun yang terjadi, kalian semua saat ini tidak ada yang bicara apapun di tengah COVID dan di tengah dunia gonjang-ganjing. Kalian ini ngerti nggak sih? Atau nggak peduli sama sekali? Masa Bosman Sontoloyo yang ngasih arahan? Siapa juga dia? Singa tua terluka itu, wong bodoh ngaku pinter itu. Tapi ya sudah, kita coba beri masukan. 9 bulan yang lalu Bosman ini pernah mengatakan berkali-kali, the end of trade war is the beginning of military war. Sudah siapkah Indonesia? Begitu pertanyaan di ujung video naratif tersebut. Kita semua tahu informasi itu tak dianggap, dan sekarang perang menggunakan COVID-19. Biological warfare terjadi. Oke, semua sudah terjadi dan tidak siap juga saat ini. Masih anggap tidak mematikan itu COVID. Oke, nggak apa-apa juga. Yang nanggung dosa bukan rakyat kok. Siapa yang lalai akan bertanggung jawab. Gitu, gampang urusan yang nanggung dosa siapa. Lihat saja siapa yang lalai. Gitu aja. Kita lanjut. Kemudian, apa pelajaran yang diambil oleh informasi tentang komentar pejabat tinggi militer Cina tersebut dan pengamat intelijen pertahanan India tersebut? Apa? Masih nggak ngeh ya sahabat? Oke, saya peringatkan saja karena ini semua demi anak bangsa. Jadi kita ingatin, ada 3 kekuatan yang kalau kekuatan ini kena bisa lumpuh negara kita ini. Yaitu kalau efek COVID yang tidak terkendali seperti arahnya saat ini mengenai para pejuang kesehatan, mengenai saudara kita polisi, dan mengenai saudara kita tentara. Ya, mereka saat ini adalah prajurit kesehatan dan keamanan di garis terdepan. Pemerintah agak lengah memelihara dan melindungi mereka. Saya ingatkan, 3 sendi tadi, kesehatan, pertahanan, dan keamanan, itu dilindungi pertama kali dan utama. Wahai pemimpin bangsa, kalau terpapar nanti 30.000 orang dan ternyata 10%-nya adalah dari 3 anggota keluarga kita tadi, maka keamanan, pertahanan, dan kesehatan kita akan jebol. Ini pesan yang harusnya pejabat tangkap dari pesan informasi tentang lemahnya pertahanan Amerika. Apa yang terjadi ketika kena critical mass penyebaran pandemi COVID-19 tadi di angka mencapai 100.000 dalam 2-3 bulan setelah 30.000 terpapar. Hal ini bisa mengakibatkan kelumpuhan keamanan nasional. Paham? Saya, kita semua sahabat, atas nama anak bangsa menjerit teriak keras saat ini dan semoga didengar. Lindungi 3 keluarga kita tersebut sekarang. Menyambung pertanyaan di awal. Lalu di mana peluangnya atas tindakan besar, yaitu deployment angkatan laut Cina yang sedang dihadang patroli Amerika dan Jepang itu? Saya tambah sedikit informasi yang baru saja masuk. Saat ini ada sejumlah aksi militer berbarengan di Selat Hormuz oleh Iran, Vladivostok oleh Rusia, Pyongyang oleh Korut. Nah, hal ini menguji kesiagaan Amerika di titik didih tertinggi. Indonesia tahu kan peluangnya? Sudah punya contingency plan-nya kan? Gak ada. Bingung. Mau nanya, ini yang jadi pejabat negara ini siapa sih?